Gencatan senjata antara Iran dan Israel akhirnya tercapai usai 12 hari saling serang dan rentetan korban sipil kedua negara menyatakan siap menghentikan eskalasi. Namun dunia belum benar-benar bisa bernapas lega. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut gencatan ini sekaligus memperingatkan risiko pecahnya konflik lanjutan. Apakah gencatan ini benar-benar menjadi pintu perdamaian atau hanya jeda sebelum perang berikutnya? Kita ulas bersama Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007 Makarim Wibisono. Selamat malam Prof. Makarim. Selamat malam, Mas. Baik, kali ini kita akan melihat dari sudut pandang sosok yang pernah duduk di PBB. Kebetulan Prof. Makarim juga pernah menjadi Ketua Komisi HAM PBB, begitu ya. Prof, ini PBB ada untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Bagaimana Anda melihat efektivitas PBB dalam menjaga gencatan senjata antara Iran dan Israel agar tidak pecah kembali, begitu? Sekarang saya katakan bahwa ini adalah opportunity yang baik ya untuk PBB untuk memulai terlibat di dalam kasus Timur Tengah. Ya, kita sebelumnya melihat bahwa Dewan Kawan PBB itu memiliki keterbatasan untuk ikut campur mengatasi masalah-masalah di Timur Tengah karena tidak ada kesepakatan di antara permanent member atau anggota tetap Dewan Kawanan PBB sehingga tidak terjadi apa yang disebut voting 99 suara untuk menyetujui satu resolusi. Nah sekarang ya kalau kita lihat bahwa gencatan senjata ini dimotori juga oleh Amerika Serikat, satu aktor yang sangat berpengaruh di Dewan Kawan PBB yang tentunya bisa mendorong juga anggota-anggota tetap PBB untuk mencoba bersatu untuk mencari jalan keluarnya. Nah ini saatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa ikut campur misalnya saja mencoba menjadikan penenang dan juga mengirim troop contributing country ya, peacekeeping countries ya, untuk supaya bisa menjaga agar supaya gencatan senjata ini berlangsung terus gitu. Ya, Prof. Apa langkah konkret yang seharusnya diambil Dewan Keamanan PBB agar gencatan senjata antara Iran dan Israel ini tidak hanya menjadi jeda sebelum ada perang baru nanti, Prof? Pertama kali ya, Mas, kalau kita lihat ya, bahwa ini kesempatan agar supaya Dewan Kawan PBB mendapatkan satu deklarasi ya bersama ya untuk mencoba membuat agar supaya situasi kejahatan senjata berlangsung terus. Kedua, Dewan KPB juga bisa mengeluarkan satu resolusi untuk menganjurkan terjadinya negosiasi atau satu dialog yang intensif ya untuk mencari jalan keluar bagi perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Ketiga, kita juga harus mendorong agar supaya Dewan Kawan PBB bersedia untuk menjadi penyedia apa yang disebut peacekeeping operation ya. Jadi bagaimana menjaga supaya gencatan senjata ini terpelihara seperti apa yang dilakukan di Lebanon, seperti apa waktu terjadi di Suez dulu ya, di mana Indonesia juga mengirim pasukan sebagai peacekeeping operation dari United Nations. Jadi ini suatu opportunity di mana Perserikatan Bangsa tidak boleh lagi diam. Karena apa? Karena semua negara-negara besar sudah sangat mengenal bahwa sudah terjadi apa yang disebut korban-korban yang besar ya, yang terjadi. Jadi ini saatnya kita untuk mencoba mencari jalan keluar dengan cara mengubah dari konfrontasi militer menjadi satu negosiasi politik. Ya, negosiasi politik. Iran tadi menyebut jika Israel melanggar perjanjian, Iran siap menyerang, membalas begitu ya. Potensi pelanggaran baik dari Iran ataupun Israel ini menjadi pertanyaan banyak orang, akan timbul eskalasi selanjutnya atau tidak. Tapi yang ingin kita tanyakan adalah belajar dari pengalaman Israel dengan Palestina kemarin, Prof. Dewan Keamanan PBB apakah bisa seberpengaruh itu untuk menghentikan sebuah perang? Prof melihatnya seperti apa? Apa kendala PBB dalam menjaga perdamaian antara dua negara yang berkonflik sebenarnya, Prof? Kalau mengenai Palestina, khususnya Gaza ya, kita lihat bagaimana Amerika Serikat bersikap ya yang 100% mendukung Israel ya, sehingga segala inisiatif yang diambil oleh Dewan Kawan PBB selalu gagal karena tidak ada kesepakatan akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tetapi di dalam kasus Iran ini kan Amerika Serikat sendiri ada pendorong untuk terjadinya gencatan senjata.
ya. Masih ingat proses sebelum ada kepastian dari Iran maupun dari Israel ya untuk mendukung gagasan gencatan senjata kan ada tembakan-tembakan yang terjadi di antaranya itu sehingga Donald Trump memberi statement keras ya kepada Israel malah ya dan juga Iran agar supaya membatui suasana yang terjadi gitu. Jadi dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat di dalam proses gencatan senjata ini, kalau dia mendapatkan kesepakatan bersama dari 5 negara anggota tetap untuk melangsungkan gencatan Gencatan. senjata didukung adanya peacekeeping operation dari PBB yang menjaga seperti apa yang terjadi di Suez dan apa yang terjadi di Lebanon, insya Allah ya kita bisa mengarah kepada persetujuan negosiasi yang lebih bermakna ya karena memang konfliknya kan sudah besar sejak tahun 79 ya kan revolusi Iran sama sekali tidak mengganggu Israel, yang malah menyatakan bahwa Israel itu adalah boneka daripada Zionis segala macam. Jadi itu sudah berlangsung sejak lama. Nah, sekarang ini pada waktunya ya untuk ada rapprochement, jadi pendekatan-pendekatan mencari jalan-jalan keluar bagi kesepakatan untuk melakukan pembicaraan secara konstruktif. Baik, ini artinya nanti akan kita lihat ya bagaimana kekuatan atau pengaruh Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian antara Iran dan Israel. Prof, dalam perspektif hak asasi manusia, bagaimana tanggung jawab dunia internasional khususnya PBB dalam melindungi warga sipil di tengah konflik sejenis ini antara Iran dan Israel begitu? Ya, kita sudah mengetahui ya bahwa apa yang terjadi sangat memiriskan dan menyedihkan ya karena ini melanggar hak-hak asasi manusia ya. Oleh karena itu memang semua berkat adanya kesadaran daripada pihak-pihak yang bersengketa, hendaklah apa yang disebut konflik bersenjata ini ditinggalkanlah ya. Konflik bersenjata ini menggambarkan ya adanya tindakan-tindakan yang sangat keras dan juga boleh bilang ada biadab, tindakan-tindakan biadab yang tidak menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karenanya ini tiba saatnya kita semua sadar pada norma-norma universal bahwa kalau kita menginginkan adanya perdamaian dan keamanan internasional, masing-masing pihak harus menghormati prinsip-prinsip universal yang ada. Salah satu prinsip utama dari prinsip universal itu adalah menghormati hak asasi manusia yang bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Ya, Prof, apakah krisis kemanusiaan ini menjadi alarm bahwa sistem internasional termasuk PBB perlu direformasi atau diperbaiki untuk lebih siap menghadapi konflik antar negara besar begitu? Apalagi kita tahu Iran Israel ini kenapa bisa timbul dan menyetujui adanya gencatan senjata karena pengaruh Amerika Serikat. Apakah PBB harus direformasi bentuknya atau seperti apa menurut Prof? Benar sekali Mas ya. Saya melihat ya bahwa apa yang sudah dilakukan PBB pada saat-saat ini dan apa yang dilakukan PBB pada awal-awal pembentukannya itu berbeda ya. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PBB pada awal-awal pembentukannya terjadi banyak sekali kesepakatan-kesepakatan di antara pemegang-pemegang hak veto ya. Karena apa? Karena kesepakatan resolusi di Dewan Keamanan itu membutuhkan ada 9 suara dan 5 suara itu harus suara dari anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau di antara 5 ini satu saja yang tidak sepakat, tidak ada lagi resolusi itu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus perlu mengadakan apa yang disebut reformasi Dewan Keamanan PBB itu agar supaya lebih menggunakan norma-norma yang ada sekarang. Jangan norma-norma yang dipakai pada saat dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 ya. Tapi harus norma-norma yang ada terjadi saat ini. Nah, geopolitik tahun 1945 dengan geopolitik yang tahun 2025 itu jauh berbeda ya. Negara-negara yang sekarang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dibanding dengan anggota-anggota bukan Dewan Keamanan PBB itu mempunyai kemampuan baik ekonomi, baik militer maupun kemampuan untuk bernegosiasi justru lebih besar daripada hal itu. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk melaksanakan reformasi PBB atau reformasi Dewan Keamanan PBB itu adalah pertama menggunakan
rumusan-rumusan yang ada sekarang. Karena rumusan yang ada sekarang ini kan harus sepakatan dari 5 permanent members tadi. Ya. Oleh karena itu, langkah yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan satu klasifikasi mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan dalam rangka untuk melakukan veto. Jangan semua langkah-langkah politik maupun langkah-langkah yang bisa dilakukan itu bisa digunakan menurut hak veto yang ada. Sehingga dengan demikian, jadi hak veto yang diberikan itu lebih selektif. Kedua, juga harus memberi kesempatan kepada negara-negara yang baru berkembang, ya, negara-negara untuk bisa juga menjadi penentu di dalam Dewan Kawan PBB. Ya, apakah ada wakil daripada negara-negara berkembang sebagai anggota tetap Perserikatan Dewan Kawan PBB? Tidak ada. Apakah ada wakil daripada generasi ataupun rezim yang beragama Islam atau beragama yang lain itu untuk ada di sana, ya. Jadi agar supaya apa? Agar Dewan Keamanan Perserikatan PBB itu menjadi satu lembaga yang representatif, yang memberikan suara sebagai wakil-wakil dari 193 negara-negara PBB. Ya, itu. Ya, dari Indonesia sendiri ada anggota tetap untuk Indonesia di sana di PBB saat ini. Kita kan bukan anggota tetap PBB, ya. Kita itu anggota tidak tetap. Ini artinya, ini artinya berarti pemerintah Indonesia tidak bisa bernegosiasi langsung melakukan diplomasi di saat PBB, Dewan Keamanan PBB akan membantu untuk menyelesaikan konflik antar negara, begitu ya, Prof, ya? Karena bukan anggota tetap. Nah, kita harus berusaha agar supaya menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan cara mempengaruhi anggota-anggota Dewan Kawan PBB yang ada. Karena kita bukan anggota tetap Dewan Kawan PBB, kita bukan anggota tidak tetap Dewan Kawan PBB. Oleh karena itu, saya menganjurkan bagaimana kita bisa berusaha berperan di dalam Dewan Keamanan PBB tersebut. Ya, langkah konkret yang dilakukan Indonesia adalah melakukan negosiasi dengan anggota tetap yang duduk di Dewan Keamanan PBB, begitu ya, Prof, ya? Supaya bisa turut mendorong perdamaian dunia, begitu. Prof, saya rasa betul. Ini terakhir, dikala power Indonesia tidak cukup kuat untuk terlibat langsung mendamaikan negara-negara yang berkonflik. Kita lihat saja di balik perang Iran dan Israel ada negara-negara sekutunya yang saling mendukung negara tersebut, begitu ya. Bagaimana kondisi yang kemarin terjadi di negara kita, terjadi kekosongan Duta Besar Republik Indonesia yang tentu akan mempengaruhi diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain, ada belasan jumlahnya. Terutama negara-negara yang terbilang kerap berkonflik, begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Terjadi kekosongan, sejumlah negara, Duta Besar RI tidak ada di sana. Anda menanggapinya seperti apa, Prof? Ya, saya mengharapkan ya bahwa agar supaya kekosongan dari duta besar di berbagai negara itu segera diisi, Pak, ya. Karena duta besar itu kan simbol daripada 3 aspek di sana. Timbul sebagai wakil bangsa Indonesia, dia timbul sebagai wakil daripada pemerintah Republik Indonesia, dan dia simbol sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi ini merupakan suatu aktor politik yang penting yang bisa berperan di dalam proses-proses negosiasi internasional. Ya. Oleh karena itu, saya melihat ya, bahwa pada saatnya kini kita harus bisa mendorong ya pejabat-pejabat yang mempunyai kemampuan yang baik ya untuk segera ditugaskan di dalam menangani masalah-masalah yang sekarang berkembang ini, karena proses-proses yang berjalan sekarang ini sangat historis. Tidak pernah ada kasus di mana Tel Aviv itu bisa masuk diserang oleh kekuatan lain. Tidak pernah ada kasus di mana pusat-pusat penelitian nuklir itu bisa hancur yang ada di Iran. Jadi ini merupakan suatu kesempatan untuk membuat sesuatu yang bersejarah. Gitu. Ya, ini artinya kita akan menantikan ya bagaimana peran PBB selanjutnya. Apakah akan menjaga ketenangan gencatan senjata antara Iran dan Israel atau tidak, termasuk Indonesia di antara yang tidak memiliki pengaruh yang cukup besar tapi mampu bernegosiasi dengan negara-negara lain melalui ambassador atau duta-duta besar di negara-negara yang berkonflik, begitu ya. Terima kasih banyak Profesor Makarim Wibisono telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak, sehat selalu.